Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 969 terbelah. Heaven Demon Sword dan Belati Suewe saling bertabrakan, bagaikan benda angkasa lain yang saling terbentur. Saat bertabrakan membuat seluruh dunia ini bergetar, gunung dan sungai semua berguncang. Lelaki tua beralis putih dan Dimas naik turun, seorang di atas udara, seorang lagi di bawah. Serangan mereka membentur udara, bayangan cahaya pedang yang semaunya. Gelombang dari serangan udara membuat ledakan yang bergulung-gulung dan hawa yang menakutkan memenuhi udara. Jaring belati Suewe lelaki tua beralis putih mengandung kekuatan penghancur super juga kuat tiada taranya dan tak terkalahkan. Semua orang dan benda mungkin akan menghilang lalu menjadi asap di bawah serangannya. Kecuali Heaven Demon Sword, dengan kekuatan stempel kuno dan kumpulan kekuatan besar ianya dalam sekejap menghancur leburkan jaring belati Suewe yang bisa memusnahkan langit dan bumi. Dengan cepat sekali jaring belati Suewe meledak hancur hingga berkeping-keping dan terlempar ke udara, berubah menjadi cahaya kecil dan menghilang perlahan. Sedangkan Heaven Demon Sword tetap kuat bagaikan bambu rusak dan terus melesat ke atas dan menembus ke arah lelaki tua beralis putih yang ada di tengah udara. Orang-orang yang menonton tiba-tiba membelalakan mata dan jantung mereka hampir saja copot. Three Heavenly King dan pengawal Baikui seketika wajahnya menjadi pucat pasi, sangat panik. Mereka yang baru saja melihat kembalinya lelaki tua beralis putih dan mengeluarkan jurus cahaya pedang langit dan bumi, mereka masih mengira Dimas pasti akan mati dalam keadaan menyedihkan. Namun siapa yang tahu, mendadak saja Dimas membangkitkan kekuatan kuno pedang Heaven Demon Sword, membuat pedang tersebut seketika menghancurkan jaring belati Suewe yang tidak terkalahkan, bahkan ingin melenyapkan lelaki tua beralis putih. Kenyataan yang mengejutkan orang ini membuat mereka cemas dan ketakutan, rasa gelisah yang tak tertahan. Tentu saja perasaan Taoti kebalikan dengan mereka. Awalnya dia ketakutan oleh jaring belati Suewe, khawatir akan keselamatan Dimas. Akan tetapi sekali lagi Dimas menunjukkan keajaiban, mengembangkan kekuatan yang luar biasa membuat hati Taoti bergelora bukan main. Semangatnya meluap-luap, keyakinan menjadi lebih mantap. Dia melihat ekspresi mata Dimas yang penuh ketegasan. Lelaki tua beralis putih terkejut, dia mengeluarkan jurus cahaya pedang langit dan bumi dalam keadaan gila. Jurus ini yang paling dibanggakan olehnya telah dikalahkan oleh Dimas dalam satu jurus, bagaimana dia bisa menahan? Pada saat yang kritis ini dia tidak ada waktu untuk memikirkan yang lain, dia harus menggunakan semua semangat dan energinya untuk menghadapi serangan Heaven Demon Sword yang sedang menuju ke arahnya. Dia sudah melihat sendiri kehebatan Heaven Demon Sword yang tak terkalahkan. Tentu saja dia tidak berani meremehkan Heaven Demon Sword. Tiba-tiba saja seluruh tubuhnya mengeluarkan kekuatan yang bergelora bagaikan badai. Belati Suewe yang ada di tangannya mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan mata. Mencurahkan segenap tenaga mengangkat belati Suewe, membidik tepat ke arah Heaven Demon Sword yang meluncur ke atas dan menebas ke bawah dengan keras. Bam! Belati Suewe menebas ke bawah dan mengeluarkan energi belati yang mengerikan, menjadi naga banjir yang panjang berwarna merah, naga dalam dongeng kuno yang bisa menimbulkan prahara dan air bah menyeringai, menggelengkan kepala dan mengibaskan ekornya, dengan kecepatan petir membuka jalan pertempuran. Naga banjir terus-menerus menghancurkan dari udara, warna merah darah naga banjir seperti akan menelan jagat raya ini, memusnahkan langit, dan membawa aura pembunuh berdarah. Menelan kekuatan langit dan menyerbu ke arah Heaven Demon Sword. Heaven Demon Sword memancarkan cahaya emas, mengembangkan kekuatan sihir stempel kuno sepenuhnya disertai kekuatan langit bumi yang meledak dahsyat dan kekuatan mata pedang yang menghancurkan. Kekuatan yang tidak tertahan itu menyerang naga banjir merah tersebut. Boom! Sesaat kemudian, Heaven Demon Sword yang tak terkalahkan dan naga banjir merah raksasa itu tiba-tiba bertabrakan di atas udara, mengeluarkan kekuatan yang menggoncang langit,
mendadak melesat cahaya merah dan cahaya keemasan yang luas dan menggentarkan jagat raya. Badai energi pedang menggelapkan langit dan bumi, gunung dan sungai bergolak, raungan naga yang sampai ke langit tingkat 9, suara petir dan guntur yang menggelegar, mengakibatkan sepenggal kekacauan di udara. Naga banjir merah tertusuk Heaven Demon Sword, seketika tubuhnya yang besar panjang itu menggelepar dan bergetar hebat. Dalam suara raungannya juga berisi penderitaan yang luar biasa, sekujur tubuhnya mengeluarkan darah, sangat menderita sekali. Naga banjir merah tetap bertahan, berusaha sekuat tenaga, meraung marah, mengeluarkan kekuatan secara gila-gilaan, berniat menghancurkan Heaven Demon Sword dan melepaskan diri dari energi kuat pedang tersebut. Namun kekuatan Heaven Demon Sword bukanlah mudah untuk dihancurkan. Kedahsyatan Heaven Demon, galaksi Bima Sakti, cahaya emas pedang, kekuatan Heaven Demon, energi langit dan bumi, stempel sihir kuno, saat ini semuanya menyatu dan menarik berbagai macam kekuatan, dengan dahsyat menjerat naga banjir merah tersebut yang sedang meronta sekarat. Penderitaan naga banjir merah semakin dahsyat, tenaganya berkurang, gemetar semakin hebat, cahaya merah di sekujur tubuhnya perlahan meredup, tampak jelas dia sudah tidak mampu bertahan. Sekali ekspresi lelaki tua beralis putih berubah, dia tidak bisa percaya, tidak sanggup menerima. Sepasang matanya semerah darah, tatapan ganas dalam matanya bagaikan iblis jahat dan berputar cepat di rongga matanya. Dia seperti iblis, bibirnya gemetar, dan berbisik, bagaimana mungkin Heaven Demon Sword bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Heaven Demon Sword adalah senjata yang tidak ada bandingannya, tak usah diragukan kedahsyatannya dan tidak bisa disamakan dengan senjata prajurit langit lainnya. Kalau dikatakan itu adalah satu-satunya senjata yang tidak terkalahkan juga tidak berlebihan. Namun, bukan semua orang bisa mengembangkan kekuatan Heaven Demon Sword, selain pemilik atau tuan pedang tersebut sendiri. Di dunia ini sama sekali tidak ada orang yang mampu mengembangkan semua kekuatan Heaven Demon Sword yang tidak bisa ditahan ledakannya, sekalipun Dimas yang adalah tuan barunya, paling-paling hanya bisa membuat sebagian kecil daya ledakan Heaven Demon Sword yang kuno itu. Namun yang mengejutkan lelaki tua beralis putih itu adalah Dimas menggunakan Heaven Demon Sword dengan mudah dan mahir. Di tangan Dimas kekuatan Heaven Demon Sword semakin besar, melampau jauh dari dugaan lelaki tua beralis putih. Sampai sekarang kedahsyatan Heaven Demon Sword telah membuat takut lelaki tua beralis putih. Jika seperti ini, seiring waktu, apakah Dimas akan mampu mengembangkan semua kekuatan asli Heaven Demon Sword? Konyol sekali, lelaki tua beralis putih sungguh tidak berani membayangkan lagi. Dirinya sudah terkejut dengan pemikiran tidak masuk akalnya sendiri dan untuk waktu yang lama hatinya tidak mampu tenang kembali. Dimas yang ada di bawah tanpa ekspresi berkata pelan, "Ini semua karena dirimu." Selesai bicara, tiba-tiba Dimas menerjang, seluruh tubuhnya terangkat bagaikan anak panah api yang tiba-tiba melesat ke udara. Seiring dengan naiknya Dimas ke udara seketika Heaven Demon Sword mengeluarkan lagi kekuatan pedang. Detik berikutnya suara ledakan terdengar di udara, naga banjir merah yang melakukan perlawanan itu benar-benar dikalahkan, berdentum dan meledak lalu menghilang di tengah udara dalam sekejap dan tidak ada lagi. Lelaki tua beralis putih terkejut, tiba-tiba dia sadar kembali. Mengangkat belati suewe dan berhadapan dengan Dimas yang naik ke tengah udara. Lalu mendadak dia menebaskan belatinya. Lelaki tua beralis putih mengerahkan segenap tenaganya untuk satu tebasan ini, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Dimas dan menghancurkan dia. Tubuh Dimas berhenti di tengah udara. Menghadapi hujaman belati lelaki tua beralis putih yang tiba-tiba sepertinya dia tidak peduli sama sekali dan hanya mengayunkan tangannya saja. Segera Heaven Demon Sword melepaskan kekuatan gaibnya, bersinar cahaya keemasan yang menyilaukan, dengan kekuatan pemusnah langit menembus udara dan mengarah pada belati suewe lelaki tua beralis putih. Terang. Tiba-tiba terdengar suara nyaring yang menggetarkan udara.
Dan terlihat Heaven Demon Sword yang tak terkalahkan itu telah mematahkan belati Suewe yang tiada taraf milik lelaki tua. Setengah dari mata belatinya jatuh ke bawah, setengahnya lagi terlepas dari tangan lelaki tua beralis putih, terbang di udara kemudian baru jatuh ke tanah. Lelaki tua beralis putih sendiri juga terlempar keluar akibat terguncang kekuatan Heaven Demon Sword. Three Heavenly King dan pengawal Baikui dengan mata sendiri melihat tubuh lelaki tua beralis putih terluka. Di udara tergambar garis melingkar, terakhir turun dan terjatuh ke tanah dan mengeluarkan suara dentaman. Suara yang menggoncang hati semua orang dan membuat jantung semua orang berdebar kencang dan merasa ngeri. Wajah mereka penuh dengan keringat dingin dan tatapan mata yang sangat ketakutan. Namun yang membuat mereka panik adalah Dimas yang ada di tengah udara tiba-tiba saja terbang keluar, sambil menggenggam Heaven Demon Sword, dengan bayangan tubuh yang melesat cepat hingga sampai di atas lelaki tua beralis putih. Dia tergantung di atas kepala lelaki tua beralis putih, tanpa banyak bicara mengangkat Heaven Demon Sword, mengarah pada lelaki tua beralis putih yang terbaring di tanah, dengan kejam dia menusuknya. Lelaki tua beralis putih baru saja kehilangan belati Suewe, juga terjatuh dan menderita luka parah, terlebih tidak ada peluang lagi. Bagaimana dia bisa menghadapi pedang Dimas yang mengejutkan itu? Seketika Three Heavenly King dan pengawal Baikui menjadi panik sampai hampir copot jantungnya. Raja Surgawi Utara berteriak kaget, "Lelaki tua, hati-hati!" Suara Raja Surgawi Utara nyaring luar biasa, menggetarkan hingga ke langit 9. Seketika lelaki tua beralis putih menjadi sadar, dia membelalakkan sepasang matanya yang semerah darah dan melihat Dimas yang ada di udara tanpa sungkan ingin menusuknya dengan Heaven Demon Sword. Hatinya tercekat, dirinya tercengkam dalam hawa kematian, tanpa ragu dia segera menyalakan energi darahnya, mengembangkan kekuatan dan bersiap untuk melarikan diri. Tetapi hingga saat ini dia baru menyadari, dia telah ditekan sepenuhnya oleh kekuatan gaib yang tak terlihat dan membuat dirinya tidak bisa mengeluarkan kekuatannya, bahkan dia tidak memiliki tenaga untuk menyalakan energi darah. Dan yang paling menakutkan adalah tubuhnya tidak bisa bergerak, dia tidak tahu sejak kapan Dimas telah membelenggu dirinya. Dia sudah tidak berdaya lagi di hadapan pedang Dimas yang mengancam nyawanya, hanya bisa putus asa dan menunggu kematian. Heaven Demon Sword yang tajam menggambar dari cahaya keemasan di udara. Cahaya keemasan tersebut menembus semua yang menghalanginya dan terbelah dengan kecepatan cahaya. Detik berikutnya semua menjadi syok dan terkejut. Semua orang hanya melihat cahaya emas pedang tersebut, seperti pedang paling tajam yang ada di dunia, mulai dari kening hingga ke bawah lelaki tua beralis putih terbelah secara vertikal. Dalam sekedip mata tubuh lelaki tua telah terbelah dua bagian. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.